Alter Ego, ada Boom Esport, MRPX, dan juga RRQ yang akan berjuang untuk khususnya di hari ini. Dan ternyata dari Boom, mereka turun untuk mendapatkan area bootcamp, dan ini juga hal yang dipikirkan oleh Box Gaming. Ini dia, ketika tidak ada PGF, tidak ada Face Clan bermain, akhirnya bootcamp menjadi perebutan. Dan lihat, satu knockdown ke arah bagian Aco, tapi menang secara kuantitas. nice! Dan DBS spawn build, that was clean. Dapatkan yang berikutnya, menyisakan 2 player saja dari Box Gaming. Alright, kali ini Yami sudah mulai bergerak dengan granat lempar menuju ke bagian sebuah ruangan, memprediksi pergerakan dari last man standing untuk Box Gaming. Tien masih menjaga di lantai 2, Jan, nggak buru-buru dia, bahkan dia tidak memberikan step sama sekali, tapi Predignate akan dilemparkan kembali ke bagian lantai 2 di mana Yami mendapatkan granat yang kedua. Belum ada gerakan maju untuk satu persatu, tapi sepertinya dari Boom mereka bakal maju beriringan. 3 anggota mereka sudah mulai naik ke bagian lantai 2 dan melakukan hard check. Ini yang jarang dilakukan oleh tim-tim hard check seperti yang dibilang sama Wolfie. Nah itu dia, karena memang ini menjadi penting banget, di mana move as a unit menjadi penting karena mereka tahu banyak ruangan yang ada di bagian bootcamp. Hati-hati, tapi kembali turun. Menarik memang yang dilakukan Boom, mereka tidak men-screening semua area di bagian lantai 2, dan sepertinya mereka mau memantapkan tidak ada backstep dari bagian bawah. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk mendapatkan Royal Pass A2, di mana ini luar biasa banget. Ada set ultimate, kemudian juga ada 2-3 bahkan senjata untuk memberikan sebuah elimination fit, UMP, grenade, dan juga molotov. Yes, itu bisa langsung kalian klaim dan dapatkan langsung di in-game PUBG Mobile. Tapi jangan lupa top up UC kalian dulu, di mana di in-game PUBG Mobile, karena sekarang digital payment-nya semakin banyak dan sebuah cek akan dilakukan kembali. Di mana Tien kali ini dengan menggunakan sebuah vektor, tapi vektor tidak bisa membungkam vektornya Razy, karena vektornya Razy lebih ori, yang lain KW. Itu dia, yang lain masih pakai peluru-peluru karet kayaknya ya, berkembang jadinya gameplaynya. Liga tuh sebenarnya banyak hal yang bisa lo pelajarin sih, karena kan emang sistemnya liga gitu. Dan biasanya kan gua sama Wolfie atau teman-teman caster lain juga bilang, ketika liga panjang kayak gini, lu buang 1-2 hari dalam 1 minggu lo turnamen nggak masalah. Sebagai bentuk adaptasi dan sebagai bentuk kayak lu nge-screening lawan, cari tahu habitnya mereka yang seperti apa buat di season kali ini, buat di PMSL yang sekarang. Jadi lu siap untuk menghadapi mereka nanti di final. Walaupun gue yakin di final akan ada banyak perubahan yang dilakuin sama tim-tim grand finalis. Betul banget, itu hal yang sangat wajar ya teman-teman semua ya. Dalam liga, trial and error itu justru menjadi kekuatan. Kalau kita benar-benar main straightforward sama terus, yang dimana sama terus kalau bagus ya nggak apa-apa. Tapi kalau tidak terlalu baik dan kita tidak mengubah beberapa strategi, itu justru yang menjadi fatal, membuat kita tidak mempunyai mental juara. Di garis bawahi, mental juara tidak dari sana. Oleh karenanya ada beberapa perubahan, tentunya ada tweak yang terjadi dan itu wajar banget. Nah gua harap tweak yang terjadi buat tim Indo juga terjadi, karena Morph, Alter Ego, Boom menurut gua masih di bawah rata-rata, di bawah dari hashtag 8, jadi mereka butuh untuk lebih maksimal lagi. Tapi Infinity ini yang mungkin belum banyak dibahas oleh caster-caster di hari sebelumnya. Gua bener-bener ngamatin Aum Style dan Shirty justru mengubah gameplay Logan, yang dimana Logan biasanya mastermind, mereka sekarang bermain layaknya Bacon saat itu gitu loh. Karena 2 player ini ngubah permainan Infinity yang coba tengah-tengah, sekarang main outernya jadi bagus kayak Bacon biasanya pasti. Kayaknya efek dari ada beberapa perubahan gameplay nggak sih, Jan? Kalau dulu kan lebih lu main itu kayak lu udah tahu scouternya siapa, lu udah tahu yang entry siapa. Kalau sekarang kan lebih ke arah role in game-nya yang lebih fleksibel gitu loh. Yang nggak muluk-muluk kayak lu kalau lu fragger ya lu di depan terus, lu yang ngedobrak terus, nggak semata-mata seperti itu, tapi tergantung dari fleksibilitas juga yang bisa lu maksimalin ketika momen tersebut akan terjadi. Kayak sekarang tiba-tiba Shirty ada di barisan paling depan melemparkan sebuah utility pertukaran pemain-pemain dari The Xavier, dan Chua dipaksa mundur ke bagian belakang. Bahkan dari The Xavier pun mereka menginisiasikan pergerakan mereka harus lebih cepat supaya mereka nggak terganggu dari bagian belakang. Ini juga, Xavier menjadi salah satu tim yang menurut gue juga cukup berubah gameplaynya, karena tidak terlalu mid lagi permainan mereka. Paradise gerakannya bisa cepat, tapi dengan kekhawatiran tadi mungkin ada Genesis, kemudian juga melihat di bagian bootcamp seperti pecah peperangan, kemudian jalur mereka ke arah bagian tengah tidak terlalu aman, mereka bermain cukup lambat. Jadi menurut kata Pasta, beberapa hal yang berubah lah. Dan gue suka pembahasan hari pertama ketika Pasta dan Sanskoy mengatakan ada role free man sekarang ya, betul. yang dibahas kalian berdua. Itu menurut gue adalah satu hal yang sebenarnya udah harus ada dari awal Battle Royale gitu loh. Semua player tuh harus ngerti ketika situasi terdesak, gue tuh harus bisa ngapain gitu loh. Nah itu yang harusnya sekarang menjadi perhatian. Freeman role itu harus bisa dilakukan oleh semua player, walaupun biasanya ada yang di titik beratkan lah untuk melakukan hal tersebut. Tapi sebenarnya kalau lo ngomongin masalah keterbiasaan ya, makin sering lo main PUBG Mobile, lo makin tahu apa yang harus lo lakuin ketika dalam case-case tertentu terjadi. Ketika lo main di turnamen, ataupun ketika lo main di scrim, ataupun bahkan ketika lo bermain di klasik pun, lo udah tahu momennya kayak gimana, lo udah tahu mana pergerakan yang harusnya ini
nggak merugikan ke arah tim lu. Exactly, itu hal yang sangat benar disampaikan oleh Pasta karena kembali lagi repetitif gameplay itu nggak bohong teman-teman. Bahkan grinding di kelas, treatment di sebuah titik itu menjadi penting sekali dan lagi-lagi pembahasan kami panjang ke arah teknis karena memang fight belum lagi terjadi. Sebuah klasik Sanhok mungkin nanti zona Sanhok 4, terpasif zona 5 ini kayaknya paling pasif ya malah ya. Paling pasif deh. Di early-nya pun menurut gua kayak di bootcamp langsung Ya, rata ya karena aja. emang pemikirannya bootcamp kosong, tidak ada Benar, penguasa. benar. Hajar aja. Ya itu yang terjadi teman-teman semua ya. Jadi mudah-mudahan berkenan mendengarkan apa yang kami bahas juga karena penting banget. Karena sekarang juga lagi banyak jawara ya kan. Jadi buat teman-teman semua yang mau join masih penasaran dengan kompetitif PUBG Mobile, do not forget to join the jawara. Dan kalian bisa dapat ilmunya semua dari PMSL tentunya. Karena ini best of the best team. Bahkan yang dari wildcard juga menurut gue berbicara banyak bagaimana betul. PBE, bagaimana Genesis, they played really well. Dan zona akhirnya menuju ke arah bagian zona yang ketiga di mana Genesis, DBD menjadi tukang zonanya ada di bagian tengah dan mungkin fight akan terjadi padat di bagian tenggara di mana sudah terlihat 4 tim di sana Pasta. Ini malah menurutku fake-nya bakal pecah tuh nanti. Nunggu update circle yang berikutnya karena memang di posisi sekarang mereka udah settle semuanya, udah menguasain daerah teritorial mereka masing-masing. Kompon mereka bakal setup dengan sangat-sangat baik supaya nggak bisa diterobos sama tim lain, apalagi buat tim yang datang terlambat dari bagian selatan. Itu entry mereka udah dijaga oleh beberapa tim, memang sudah cukup nyaman di arah bagian zona ketiga untuk di arah selatan, jadi harus hati-hati banget. Kalau di ngomongin arah barat, ngomongin arah utara, kayaknya mereka udah aman di posisi mereka masing-masing gitu. Kayak sekarang pun yang di bagian timur kayak Infinity, dia udah ngedapetin kompon, lu tinggal ngirimin satu orang ke depan, ambil bukit depan ya. Kalau emang aman, itu udah jalur rotasi lu kalau memang zonanya keluar dari kompon yang mereka saat ini. Itu dia, itu menjadi sangat penting banget karena ada pilihan-pilihan yang mungkin bisa dilakukan dan ingat, pilihan itu juga tergantung vehicle punya apa enggak. Karena kalau mereka jalan gitu aja ini akan berbahaya banget dan kembali pembahasan gue udah lama banget gak nge-cast di official karena terakhir MOI kemarin jadi udah ada sekitar 1 bulan. Udah makin terbukti penggunaan vehicle ini menjadi sangat penting di Sanhok karena kembali lagi tim-tim yang lambat masuk dari bagian luar kayak Xavier tadi misalnya, mereka coba mau ke tengah dengan on foot itu bunuh diri menurut gua. Kalau nggak punya bagi, nggak punya truk kambing atau vehicle lain yang ada di bagian Sanhok itu bunuh diri. Oleh karenanya hal Trigo gue senang sejauh ini mereka punya bagi dan juga beberapa kendaraan nanti mudah-mudahan bisa maksimal. Tapi Sam9 dan RRQ akan bertemu sebentar lagi sepertinya. Ini dia battle tim Orange yang mungkin bakal terjadi, tapi sepertinya dari Sam9 mereka bakal menghindari fight ini. Mereka tidak ingin mengambil sebuah risiko yang terlalu besar untuk membuat mereka tiba-tiba tergelincir dari placement point overall leaderboard yang sudah mereka dapatkan saat ini. Tapi gangguan datang dari bagian RRQ di mana Asa menembak dan hampir saja mendapatkan sebuah knockdown, tapi Sam9 masih bisa tertutup dengan adanya banyak pohon di bagian depan sana, tapi dia nggak selamat dari Sersia karena RNJ bisa melihat dengan sangat jelas tadi menuju ke arah pemain dari tim Sam9, bahkan satu sudah ter-take down namun belum dipulangkan ke arah lobby. Tapi MRPX mereka bertemu dengan Boom Esports dan Boom sudah mendapatkan 5 elimination, sementara kalau kita lihat dari MRPX mereka udah kehilangan 1 anggota mereka. Satu hal yang cukup membingungkan bagi kita fans dari Indonesia ya, mau tersenyum mau sedih kita bingung ya kan karena eliminasi masuk ke Indonesia. Tapi MorpGPX juga gemes banget, lagi banget butuh poin. Jadi let's see, 3 player juga masih bisa untuk berjuang, tapi Boom Esports lihat bagaimana mereka keluar dari bagian bootcamp. Mereka menguasai bagian perhutanan yang tentu tidak mudah untuk terpick off. Boboho menurut gue sekarang menjadi pemain kunci dari MorpGPX kalau bisa untuk melakukan tumbangan. Tapi Razy ternyata yang low HP dari MorpGPX ternyata sudah mulai lebih didekati oleh Boom. Hati-hati, ada pick off dari Pepeng juga, namun belum ada knockdown. Lagi-lagi yang terjadi dari Boom. Tapi ini dia, Boboho yang gue katakan tadi. Free shot, tapi belum ada knockdown. Untungnya ada balasan dari Rocky dan keadaan 3 melawan 3, tapi Acul pun ter-takedown, berarti menang kuantitas dari Morp kali ini. Iya betul banget, dari Boom mereka udah kehilangan 2 anggota mereka, dan kali ini Yami juga dibuat low HP dan Boom kehilangan cukup banyak anggota mereka, bahkan dari Boom kayaknya hanya menyisakan last man standing mereka saja. Hanya ada Razy yang entah ada di bagian mana masih terselamatkan sementara ini, tapi tiba-tiba Xavier join the fight, menembak dari bukit seberang dan bisa mendapatkan seorang Boboho. Ter-takedown Boboho masih bisa diselamatkan, tapi prosesnya bakal repot banget. Ini yang sering kita lihat di bagian Sanhok ya, ketika memang menggunakan sebuah super late rotation strategi, berarti yang menjadi penting berikutnya adalah tarik sebanyak mungkin orang yang bisa kalian dapatkan. Karena placement mungkin menjadi sebuah skala prioritas yang berikutnya, tapi menjadi penting adalah eliminasi untuk menutup hal tersebut. Dan sepertinya Xavier ingin mendapatkan eliminasi tersebut, Boboho hampir tidak mungkin dan bahkan menjadi sebuah korban kah? Pepeng udah low HP banget pas tertembak oleh Xavier. Agak maksa tadi MRPX untuk menyelamatkan rekan sedang ter-takedown, dan MRPX hanya menyisakan 2 anggota mereka saat ini. Tapi di bagian lain Sam9 dimata-matai oleh RRQ, ada Deep yang udah kelihatan oleh 2 pemain dari RRQ namun masih belum diamankan. Masih dibiarkan lewat begitu aja. Ada tembakan balasan juga dari seorang tambang juga ada pemain dari RRQ, namun RRQ masih bisa bertahan di bagian tambang. Masih bisa ada di arah bawah tambang dari Quarry.
bermain agak sedikit sabar dan RRQ benar-benar mengatur tempo mereka, apalagi mereka belum masuk ke dalam zona sementara Deep. Sementara ini posisinya terselamatkan walaupun ada angle free dari dua pemain RRQ, tapi sayang sekali belum bisa mendapatkan knockdown ke arah Deep. Bahkan dari Semnan kali ini tidak hanya RRQ menjadi permasalahan mereka, ada dari bagian depan itu PBE, Playbook Esport yang menembaki terus-menerus. RRQ sudah mulai terpantau tapi tembakan dari Asa. That was clean counter attack dari RRQ, memang tim yang sekarang sudah dinobatkan sebagai salah satu tim yang paling keras. Dan Semnan, macan dari Malaysia dipulangkan oleh Naga RRQ. Namun tim Secret kembali datang. Ini juga berbahaya, RRQ harus segera melakukan reset situation tapi tidak mudah. Asa masih tumbang. Dua player lainnya juga tidak saling berdekatan. Bahkan dua player dari RRQ tumbang kali ini. Nerpekers bisa menjadi sebuah pembeda. Masih dicari mereka letak dari tim Secret. Tim Secret satu persatu tumbang. Nerpekers berikutnya. Ini dia The Nerpeking gameplay. Ini dia RRQ The Rex Regum Keon, tapi tumbang lagi karena terlalu banyak tim yang melakukan tembakan ke arah bagian Rex Regum Keon. PBE mengganggu dari bagian mungkin seberang membuat RRQ harus tumbang 3 anggota mereka saat ini, bahkan granat bahkan dilemparkan menuju ke arah Hexas dan dilumpuhkan. RRQ dipulangkan ke arah lobby. Tim Secret menang walaupun mereka juga cukup banyak dan tim Secret masih punya PR gimana langkah yang akan mereka ambil untuk bisa masuk ke dalam zona. DBD sudah mulai touchdown tapi Derby Malaysia udah gak bisa dihindarin lagi, mereka bakal bertemu dengan tim Yudu. Namun DBD juga diganggu dari arah Infinity. Infinity tumbang satu karena masih ada kontrol dari pemain-pemain DBD yang lainnya. Jimmy merespon tadi mendapatkan satu pemain tapi Yudu sudah tumbang dua. Granat bakal dilemparkan menuju ke bagian belakang sebuah batu. Masih mencari pemain terakhir dari Yudu yang bertahan, tapi Yen masih ingin mendapatkan sebuah confirm elimination dan itu dia petir gacor dari sang pemain DBD yang bisa mendapatkan 1 poin kembali. Namun DBD malah tumbang satu karena seorang Repo masih bisa menumbangkan satu pemain dan tim DBD 2 lawan 1 kali ini antar Derby Malaysia. Ya, ini sebuah kesalahan fatal dari DBD ya, karena tadi menggunakan sebuah kacamata kuda saja. Hanya melihat ke arah bagian depan, harusnya bisa menang dengan kuantitas yang masih cukup banyak, tapi kehilangan dua player dari Don't Break Dreams. Namun mereka menjadi salah satu tim yang cukup dekat dengan zona, akan masuk ke arah sekitaran bagian tengah dari circle, tapi lihat betapa banyak tim yang masih ada di bagian outer. Terlihat Sersia, terlihat tim Infinity pun juga DBD yang tadi kita bahas, mereka akan saling berjibaku dan sepertinya terlihat dari lobby akan ke arah tembakan ke arah bagian depan. Belum ternyata karena mereka benar-benar paham masih punya PR besar untuk masuk ke dalam zona. Di bagian kanan tadi gue lihat ada Genesis juga, berarti akan cukup banyak pasta pertumpahan fight yang terjadi. Bahkan DBD mulai mencari dengan menggunakan UAZ tapi belum terpantau lawannya, dan bahkan Zane akan masuk begitu saja ke dalam circle kah? Ternyata masih cari pasta. Tapi disiplin banget kalau kita lihat pergerakan dari Infinity. Mereka nggak buru-buru untuk membuka tembakan, bahkan mereka nggak buru-buru dalam melakukan pergerakan. Mereka bakal bergerak beriringan dengan Blue Zone yang sudah mulai menutup untuk Blue Zone yang kelima. Lobby mendengar dengan sangat jelas dua vehicle lewat sebelah kirinya. Wah, tapi lagi-lagi belum pertembakan yang dikeluarkan oleh seorang Lobby. Masih menunggu dengan sangat sabar, sementara Zane sudah mendapatkan sebuah sniper tower. Ngontrol ke bagian belakang karena kalau dia lengah, arah belakang tuh free banget untuk mendapatkan posisi ke arah sniper towernya. Namun Jimmy juga sudah mulai memberikan tembakan ke arah depan sana. Namun Jimmy tidak mendapatkan sebuah knockdown ke arah pemain-pemain dari Genesis. Dan Lobby berhasil diamankan. Pulangkan ke arah lobby Infinity 9 tim. Tersisa kali ini bahkan dari Genesis mereka sudah mendapatkan dominating dengan 5 elimination. Betul banget, tim Infinity tadi mau melakukan sebuah tail-in dengan cukup baik, tapi memang terlalu banyak tim yang ada di bagian sana. Kali ini Sersia tertembak oleh Aizani dan bahkan langsung di end Megamind. Tidak bisa untuk melanjutkan permainan, bahkan dari tim Sersia, Chopper, low HP, RNJ pun demikian. Tapi Jimmy OP dari DBD berbeda nasib dengan Aizen yang masih selamat sekarang, bahkan melakukan tembakan lagi karena bagian depan. Tapi ternyata belum mendapatkan sebuah eliminasi karena ternyata yang memberikan knockdown justru dari tim lain, yaitu dari bagian lainnya, yaitu Alter Ego Ares, dan membuat sebuah eliminasi masuk ke tangan Alter Ego. Alhamdulillah Sersia dipulangkan karena lobby Alter Ego mendapat pundi elimination. Tapi kali ini Vampire masih bisa bangkit. Tadi kayaknya dia kena 2 dah, tapi kenapa sekarang Vampire malah untuk 4 pemain? Berarti revive berhasil mereka lakukan dan tim Secret dipulangkan karena lobby. PB juga sudah mulai bonyok satu persatu anggota mereka. Raymond sudah dipulangkan dan posisi dari DBD Zari juga terspot oleh seorang slim pemain dari Genesis. Masih menjaga angle yang sama menuju ke sniper tower di mana Zari berada. Masih dikontrol juga. Blue Zone sudah mulai bergerak. Belum, ternyata 10 detik lagi untuk pergerakan Blue Zone yang ke-6. 2 pemain dari Genesis benar-benar ngelock angle mereka menuju ke sniper tower. Ya, tapi Genesis lihat bagaimana permainan mereka benar-benar menjegal semua titik. Tapi Vampire kali ini coba untuk maju ke arah bagian dari BN United. Dan gue lihat tadi Nuzi udah dikeluarkan dari kamar mandi ya. Karena bermain sekarang kembali lagi dengan Vampire, dan ini belum terlalu
late game, masih ada 6 tim. Mereka masih belum mendapatkan placement yang cukup baik kalau tumbang di titik ini. Tapi Alter Ego Ares lihat bagaimana penjagaan mereka ternyata lebih kuat daripada yang dilakukan oleh Genesis dengan 4 titik mereka kalah dengan Dewa Perang yang kembali bangkit. Morp sedang dicari. Sepertinya Ravenclaw mengetahui di mana letak Rocky berada. Bahkan Nate sudah di-cook tadi, sedangkan Nuzi coba masuk dan itu dia. Nate dilempar tapi Tony K ternyata masih mau eliminasi ini. Top 5 ada Alter Ego Ares. Ya, sementara Morp harus puas di peringkat yang ke-6 tadi dengan membawa 4 elimination kalau gue nggak salah. Vampire sudah mulai membangun pergerakan tapi Genesis terhalang oleh tim Alter Ego Alpha mendapatkan sebuah knockdown, namun masih belum bisa menjadi sebuah poin. Tapi Potato yang menjadi eksekutornya di mana West Carry dipulangkan. Genesis masih memantau dan memikirkan gimana cara mereka selamat dari posisi mereka saat ini. Tapi Tony K juga masih nge-lock angle mereka bergerak Alter Ego. Three-way showdown terjadi tapi Alpha kembali lagi bisa mendapatkan sebuah confirm elimination untuk Alter Ego. 6 elim sudah dikumpulkan oleh Alter Ego saat ini. Ini harus segera melakukan regroup dari Alter Ego karena satu anggota mereka masih tertinggal di bagian luar dari play zone ya. Tapi Swap tadi bisa mendapatkan satu. Granat dilemparkan menuju ke bagian pintu sebelah kiri. Menutup tidak mendapatkan siapapun. Tapi dari arah Zane malah bisa mendapatkan satu pemain tadi. Dan ini dia Vampire. Dobrakan mereka. Dibakar dulu. Di-delay dulu. Bahkan sekarang Forge gak punya ruang gerak yang terlalu banyak mengintip ke bagian jendela, namun masih belum bisa mendapatkan sebuah knockdown. Granat dari Swap begitu on point bisa mendapatkan satu. Bahkan Soas langsung dipulangkan ke lobby dan BN pun menghilang. 3 tim tersisa, Vampire, Alter Ego, dan juga DBD. Betul sekali, dan DBD lihat bagaimana dari tadi. Satu player terakhir mereka itu Aizen merusak tempo banyak banget tim Genesis, Alter Ego, bahkan sebelumnya Sersia pun mereka ganggu atau Aizen ganggu membuat sekarang keadaan tidak terlalu baik. Tapi tembakan dari Ravenclaw menunjukkan bagian Aizen dan gua katakan terlalu fokus ke dalam satu titik itu bahaya banget apalagi late game. Tapi nggak apa-apa karena ini dapat Alter Ego Ares. So not a bad situation. Tapi ada Molly yang coba lempar dari Okta tapi tertembak. Oh no! Swaps lagi mengubah keadaan. Ini dia para player Vampire yang baru balik liburan langsung ngeri banget main dari PMSL. Ini Jan, Nusi main tapi kalau Swap dan juga Ravenclaw masih dimainin, gak ada nerf yang terjadi di Vampire. Mereka masih menggila kali ini. 2 tim tersisa menjadi 3 lawan 2 karena Alter Ego satu anggota mereka ter-takedown. Swap melemparkan sebuah granat berjuara pertahanan dari tim Alter Ego, meledak di arah udara. Untung tidak menggagalkan revive dari Alter Ego. Ini akan bangkit kembali berarti dan jumlahnya masih timpang. 4 lawan 3, Vampire masih berusaha untuk menahan laju pergerakan dari Alter Ego dan obstacle yang dimiliki Alter Ego benar-benar terbatas. Dan dengan terbatasnya obstacle berarti predicted akan di mana letak player-player Alter Ego berada. Dan itu yang terjadi sekarang. Utility sedang dilemparkan, baru gua katakan Okta tumbang. Masih ada Alpha memang di sana tapi mudah-mudahan Alpha bisa melakukan sebuah clutch. Tapi Potato dari bagian lain, ayo tembak Potato, tembak lawannya. Potato dapatkan satu kah? Dapatkan satu sepertinya belum ternyata. Tapi Alpha justru tumbang. Potato jelas man standing dan tidak bisa. Vampire is too strong and here we go. Another chicken dinner yang kedua kali ini untuk Vampire Esports. Gila ini tim sih. Gila cuy. Nusi udah dimainin loh padahal. Tapi selama Ravenclaw dan Swap masih bermain, ini berbahaya tentunya. Tim yang benar-benar mematikan banget terlebih untuk di tahun ini karena prestasi yang mereka ciptakan begitu gemilang. Bahkan menurut gue prestasi mereka tahun ini lebih gemilang daripada tahun lalu. Betul banget sih. Walaupun memang sama di PMWI-nya, tapi bagaimana international scene, mereka sekarang lebih mendominasi dengan gameplay yang semakin kompak. Dan menurut gua ini banyak campur tangan juga dari seorang Matoy yang sekarang masuk menjadi mungkin the partner dari Sertani sendiri. Dan kita tahu Matoy kala itu mempunyai banyak sekali prediksi circle yang berhasil untuk timnya. Tapi Tony K semakin dewasa, semakin tidak takut dia justru. Karena semakin banyak eliminasi yang didapat, bahkan hampir 1000 damage pasta. Dia semakin dewasa tuh kayak nggak ada kepikiran beban hidup gitu ya. Makanya kan yang lagu kita tahu kan takut tambah dewasa.